Tuntasnya pemetaan kromosom XY. Bukti Tuhan ciptakan Adam. Wanita memiliki kromosom XX sedangkan laki-laki berkromosom XY. Jika pakai logika karakter manusia, seharusnya wanita itu yang kromosomnya XY karena wanita itu lebih rumit dipahami. Namun kenyataannya kromosom laki-laki itu lebih rumit. Setelah hampir 30 tahun, akhirnya pemetaan kromosom Y dapat diselesaikan, membuktikan bahwa potensi mutasi paling mudah terjadi pada kromosom ini. Evolusi makhluk hidup bermula dari mutasi kromosom Y yang menghasilkan varian makhluk baru yang lebih baik dan fungsional, atau malah sebaliknya mengalami degradasi kemampuan. Agen genetik mulai terbentuk di sel sperma, spermatogenesis, yang kemudian terjadi fertilisasi ke ovum, oogenesis, dalam bentuk zigot. Selama ini kita berasumsi ovum berperan penting dalam perubahan genetika karena sebagai sel induk yang menjadikan makhluk baru. Namun fakta terbaru menyatakan, faktor penentu mutasi genetika berada pada kromosom Y dari hasil penelitian. Kerusakan kromosom X pada oogenesis akan disubstitusi oleh spermagenesis saat proses penyatuan. Hasil penelitian menyebutkan, potensi kecacatan pada oogenesis tidak terlihat saat terbentuk makhluk baru. Lalu pada penelitian lain, saat kromosom Y terjadi kerusakan atau pemutusan rantai protein, hasil dari meiosis hingga terbentuk makhluk hidup baru, terbentuk kecacatan yang sudah terjadi pada fase spermagenesis. Hal ini membuktikan kromosom Y membentuk kualitas generasi berikutnya. Ilustrasinya seperti ini. Jika seorang ibu memiliki IQ yang rendah, kemudian memiliki anak yang dibuahi oleh laki-laki dengan IQ normal, maka potensi anak yang dilahirkan cenderung memiliki IQ normal. Namun jika laki-laki yang sebagai ayah biologis yang memiliki keterbelakangan mental, membuahi sel ovum seorang wanita dengan IQ normal, bahkan cenderung wanita jenius, maka anak yang dilahirkan memiliki potensi kecacatan mental yang tinggi. Dari penelitian ini telah membuktikan bahwa makhluk yang diciptakan pertama kali adalah laki-laki, sehingga kebenaran dari kitab suci yang menyatakan bahwa manusia pertama yang diciptakan adalah Adam. Di dalam kromosom Y ini tersimpan kumpulan data dari seluruh rangkaian genetika dalam rantai protein DNA yang juga meliputi faktor genetika X. Mari kita ilustrasikan awal penciptaan anak-anak dari Adam dan Hawa. Adam memiliki kromosom XY, sedangkan Hawa adalah manusia pertama yang diambil dari rantai DNA X yang ada di dalam rantai DNA Adam. Dalam kitab suci disederhanakan dengan Hawa berasal dari tulang rusuk. Hal ini ditujukan agar orang awam mudah memahami. Kromosom awal Hawa adalah X0, bukan XX. Karena yang diambil dari rantai DNA Adam hanya rantai kromosom X saja. Sehingga terjadi kekosongan pasangan kromosom, yang menjadikan saat terjadi pembuahan oleh Adam, dilahirkan anak-anak kembar. Hal ini terjadi karena pada fase zigot, terjadi meiosis ganda yang menghasilkan anak kembar, berkromosom XX dan XY. Terjawab sudah mengapa seluruh anak Adam dan Hawa itu kembar. Lalu hasil penelitian ini juga menjelaskan bahwa mengapa anak Hawa tidak diperbolehkan menikahi saudara kembarnya, yang kita jelaskan dengan sederhana. Jika XX dan XY dari zigot yang sama disatukan kembali, maka dihasilkan keturunan kode 00, 0Y dan XY. Penjelasannya seperti ini. Hasil penyatuan kode 00 itu harusnya berkode XX, wanita, tapi gagal karena kode XX-nya lemah dalam respon penyatuan. Lalu potensi penyatuan berikutnya adalah 0Y, di mana kode 0 adalah X lemah. Jikapun terjadi penyatuan, maka akan sulit berkembang janinnya. Lalu kode XY yang merupakan pengulangan rantai DNA Adam, dengan penebalan di kromosom X, sehingga keturunan yang dihasilkan memiliki mentalitas yang kurang stabil, yang disebabkan sistem hormonal di kromosom X fluktuatif. Sisi unggul dari kode ini, kembalinya sosok Adam dalam bentuk utuh, tapi membawa faktor feminim. Kode inilah yang menjadi nenek moyang LGBT. Terjadi penyimpangan kromosom. Lalu bagaimana dengan manusia prasejarah yang memiliki jalur generasi Homo sapien? Dengan selesainya pemetaan rantai DNA Y, maka dengan algoritma akan bisa dengan mudah mengetahui urutan jalur generasi. Bahkan kita bisa memastikan dengan cepat, apakah Homo sapien itu keturunan yang sama dengan jalur generasi manusia modern atau ada makhluk lain menyerupai manusia yang hidup sebelum ada Adam di bumi. Pengujian DNA manusia saat ini sudah lebih cepat dengan digunakannya alat pemetaan DNA terbaru.
Hanya dalam 24 jam saja, sudah bisa diketahui rantai protein seseorang yang kemudian ditulis sebagai kode unik genetika. Setiap kode ini akan diolah oleh algoritma data induk kependudukan. Ke depan, akan dilakukan pemetaan global yang akan dicantumkan di kartu identitas sebagai pengganti nomor induk kependudukan, di mana nomor induk genetika ini merupakan kode dari genetika kita. Manfaat dari kode induk genetika ini bisa untuk solusi pengobatan atas penyakit dan juga bisa digunakan untuk tes potensi penurunan genetika untuk pasangan yang ingin memperoleh keturunan atau akan menikah, sehingga potensi kelahiran anak cacat dapat dihindari.